Hai para krimedik, kali ini kita akan bahas kasus kriminal yang ada di Jepang lagi. Oke, nggak pakai lama, kita langsung bahas aja. Jangan lupa camilan sama minumannya ya. Oke, let's go. Mikio Miyazawa, 44 tahun. Dia memboyong keluarganya pindah ke sebuah rumah di sekitar jalan Kamiso Shigaya, Setagaya, Tokyo, Jepang pada tahun 1991. Mereka menempati rumah bersebelahan dengan rumah yang ditempati mertua dan kakak iparnya. Rumah mereka juga tak jauh dari taman bermain anak-anak, Taman Kereta Chocho. Mikio merupakan pekerja kantoran. Istrinya, Yasuko, usia 41 tahun, berprofesi sebagai guru privat di rumah. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri bernama Nina, usia 8 tahun, dan putranya bernama Rei, berusia 6 tahun. Di tengah mengasuh anak-anaknya, Yasuko juga mengajar anak-anak lain secara privat. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Kamiso Shigaya, terlihat ratusan rumah tetangga berjejeran. Tapi seiring berjalannya waktu, hampir 9 tahun lamanya, satu persatu rumah warga berkurang. Pemiliknya banyak yang menjual rumah dan pindah ke daerah lainnya di Tokyo. Hingga tahun 2000, pemukiman itu tinggal menyisakan 4 rumah aja. Salah satunya rumah yang diisi keluarga Mikio, mertua dan kakak iparnya, serta 2 tetangga lainnya. Kawasan itu digusur untuk proyek perluasan lahan Taman Soshigaya oleh pemerintah Tokyo. Mikio sebenarnya berniat menjual rumah dan pindah ke daerah lain, tapi nggak jadi. Pertimbangannya adalah masalah tumbuh kembang kedua anaknya di tempat baru nanti. Dia dan Yasuko khawatir anaknya yang masih kecil akan kesulitan beradaptasi di tempat yang baru. Lebih-lebih ibu Yasuko, Asahi Geino, hidup sendiri di rumah kakak iparnya, An, yang pergi merantau ke Inggris. Kehidupan keluarga Mikio cukup harmonis, tapi kedamaian berubah menjadi malapetaka tragis ketika sebuah kejadian pada 30 Desember 2000 malam, Mikio, Yasuko, Nina dan Rei ditemukan terbunuh secara sadis oleh seorang tak dikenal. Kasus tersebut menjadi berita utama di media Jepang dan menjadi sorotan internasional. Dikutip dari Asahi Shimbun dan Japan Today, pembunuhan itu diketahui oleh mertua Mikio, Asahi Geino, saat mendatangi rumah anak dan menantunya pada 31 Desember tahun 2000 pagi, sekitar pukul 10 waktu Tokyo. Awalnya, Asahi berulang kali menghubungi putrinya melalui intercom. Merasa heran karena tidak ada jawaban sama sekali, Asahi berjalan kaki ke sebelah rumahnya. Dia bisa masuk ke dalam rumah karena memang memiliki kunci cadangan. Ketika pintu rumah terbuka, Asahi menjerit. Dia menyaksikan menantunya, Mikio Miyazawa, tergeletak berlumuran darah di ruang utama lantai 1. Asahi langsung memanggil putrinya, Yasuko, dan kedua cucunya, Nina dan Rei. Alangkah terkejutnya, nenek itu mendapati putrinya juga tewas berlumuran darah bersama kedua cucunya di lantai 2. Mendengar jeritan Asahi, salah satu kerabatnya datang. Dia pun terkejut melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Dia tersadar dan langsung menyambar gagang telepon untuk menghubungi polisi. Nggak butuh waktu yang lama, satu persatu polisi langsung datang ke rumah keluarga Mikio. Polisi segera memasang polis lain dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim forensik pun datang untuk melakukan penyelidikan. Dugaan polisi, pembunuh keluarga Miyazawa masuk melalui jendela kecil kamar mandi di lantai 2. Pelaku pertama kali membunuh Rei yang tengah tidur dengan cara dicekik lehernya hingga tewas. Pelaku langsung turun ke lantai 1 dan mendapati Mikio yang tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Melihat orang asing datang membawa pisau, Mikio melakukan perlawanan. Tapi nahas, Mikio kalah beradu fisik. Dia mengalami luka tusuk di kedua tangannya, paha, bokong, dan bagian dada yang mematikan. Setelah menghabisi nyawa Mikio, pelaku kembali ke lantai 2 mencari Yasuko dan Nina yang sedang tidur di loteng di atas di lantai 2. Pelaku naik tangga kecil yang ada di dekat toilet lantai 2 menuju loteng itu. Melihat korbannya tertidur lelap, pelaku langsung menyerang dengan menusukkan pisau ke wajah dan leher Yasuko. Perempuan itu terbangun dan berusaha kabur dengan menggendong Nina untuk melarikan diri. Tapi pelaku mengejarnya dan menghujamkan pisau ke kepala Yasuko hingga ambruk.
Sementara itu, Nina dipukul hingga tewas di tempat yang sama. Keduanya ditemukan meringkuk saling membelakangi punggung. Setelah puas membunuh, pelaku menuju dapur di lantai 1. Dia membuka lemari es dan mengambil beberapa cup es krim untuk dimakan. Lalu dia juga sempat menyeduh minuman teh hangat. Dia sempat membalut luka di tangan kanannya akibat tersayat pisau patah yang digunakan untuk membunuh para korbannya. Lantas, pelaku mengobrek-abrik lemari dan laci yang ada di lantai 1 dan 2. Dia mengeluarkan isinya, termasuk mengambil uang kurang lebih 150.000 yen. Itu setara dengan 1.500 US dollar. Diduga, pelaku masih berada di rumah itu sampai pada pukul 1 dini hari waktu Tokyo. Pasalnya, pada jam tersebut, pelaku sempat membuka internet melalui komputer kerja milik Mikio. Ia sempat browsing di dunia maya dan membuat folder. Kemungkinan besar pelaku kabur antara pukul 1:30 dini hari. Pelaku banyak meninggalkan jejak sepatu di dalam dan di luar rumah. Dia juga meninggalkan tas pinggang, baju sweater, dan pisau patah. Namun upaya kepolisian Tokyo mengungkap kasus pembunuhan keluarga Mikio Miyazawa ini terlihat buntu. Hingga kini, sudah ada 246.000 petugas penegak hukum, detektif, dan pakar kriminologi, serta ahli forensik yang dilibatkan dalam penyelidikan. Polisi juga menerima 16.000 informasi dari masyarakat, tapi pembunuhnya masih tetap jadi buron. Polisi sempat mengeluarkan sayembara bagi pihak lain termasuk masyarakat yang mengetahui identitas atau menangkap pembunuh tersebut. Bahkan polisi menaikkan hadiah uang dari 3 juta yen menjadi 20 juta yen. Kini tim penegak hukum yang masih ditugaskan secara full-time mengungkap kasus pembunuhan itu berjumlah 40 orang. Polisi Tokyo juga telah melakukan tes DNA terhadap bercak darah milik pelaku yang diketahui bergolongan darah A. Dari hasil analisis tes DNA tersebut, pelaku diketahui memiliki ibu keturunan Eropa, kemungkinan berasal dari negara dekat Laut Mediterranean atau Laut Adriatik. Dari hasil analisis kromosom Y, diketahui bahwa ayah si pembunuh adalah keturunan Asia, seperti Korea, Cina, dan Jepang. Pelaku diyakini memiliki tinggi badan sekitar 170 cm dengan tubuh yang kurus. Tim khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bekerja sama dengan para penyelidik dari luar negeri untuk mengungkapkannya. Yang menarik, temuan terbaru adalah pelaku diduga seorang pria berasal dari Korea Selatan yang disebut sebagai inisial K. Sementara itu, di dalam buku berjudul Setagaya Ika Satsujin Jiken, Jugunen Me no Shinji Jitsu, atau yang dalam bahasa Indonesia kasus pembunuhan keluarga Setagaya 15 tahun dan fakta-fakta baru, yang ditulis oleh Fumiya Ichihashi pada 5 Desember 2015. Disebut inisial pelaku lainnya adalah R. Ichihashi, mantan jurnalis investigasi kawakan Jepang dari Mainichi Shimbun, menyebutkan bahwa bukti yang ditemukan di TKP adalah partikel tanah atau pasir yang ditelusuri ke provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Dia menduga pelaku memiliki motif uang. Pasalnya, pelaku diduga tahu betul tentang warga di kawasan Kamiso Shigaya menerima uang ganti penggusuran. Pelaku yang diduga bernama K ini telah menyuruh pelaku bernama R untuk melakukan eksekusi. Ichihashi juga mengklaim telah melakukan kontak dengan R, yang digambarkan sebagai mantan anggota militer Korea Selatan. Dia berhasil mendapatkan sidik jari R yang diyakini sama dengan sidik jari yang ditemukan polisi di TKP. Tapi buku itu masih merupakan teka-teki penuh misteri dan syarat dugaan belaka. Polisi tidak pernah merasa puas bila pelaku belum tertangkap. Lebih-lebih, bagi keluarga korban pembunuhan tersebut yang menanti keadilan. Hingga kini, 23 tahun setelahnya, pihak kepolisian Tokyo masih belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut.